artinya tetap kita jaga kehangatan kalau dia bayinya misalkan masih 0 sampai 1 bulan, artinya seperti itu ya. Tapi kalau seandainya dia sudah bayi besar ya tidak masalah. Kalau seperti itu kita tutup sebagian, sama seperti kita mau melakukan pemeriksaan pada bayi saja. Jadi kita buka bagian yang memang akan dilakukan pijatan. Ceritanya ibu cuci tangan ya. Lanjut. Yang pertama, pemijatan wajah, ada 5 rangkaian. Catatannya, usahakan melakukan kontak mata dengan bayi, sebaiknya tanpa menggunakan minyak dulu. Setiap pijatan diulang sebanyak 6 kali. Gerakan pertama itu yaitu care love. Terus gerakan relax. Oh enggak, langsung ke Yang tahapan satu, muka. Tutuplah wajah bayi dengan kedua telapak tangan Anda dengan lembut sambil bicara pada bayi secara halus. Oke, stop dulu, Ya. jangan lanjut. Kita buka ya, kita bicara kepada bayi gitu ya, dede sayang, dede cantik atau dede ganteng gitu ya. Ibu izin pegang ya sayang ya. Itu kan tadi yang pertama adalah contoh seperti kita membasuh muka. Jadi kita letakkan dua belah tangan ya ke sini, kemudian kita usap lembut seperti membasuh muka. Ya, kita usapkan lembut untuk seperti membasuh muka. Boleh pakai minyak tapi sedikit saja supaya tidak terlalu banyak di muka ataupun tidak. Nah, catatannya satu, hangatkan dulu tangan kita. Saya lupa nih. Hangatkan dulu tangan kita. Kalau kita berada di ruangan AC kan tadi tangan ibu aja dingin. Kalau di sana di ruangan kantor dingin banget kan. Artinya hangatkan dulu tangan kita. Bila sudah hangat, kita letakkan di muka di muka bayinya, lalu kita usap ke bawah seperti membasuh muka. Oke, itu ya. Lanjut. Yang kedua itu bagian dahi, menyetrika dahi. Letakkan jari-jari kedua tangan Anda pada pertengahan dahi. Tekankan jari-jari Anda dengan lembut mulai dari tengah dahi bayi ke arah samping kanan kiri, seolah menyetrika dahi. Oke, jadi karena ini menggunakan setrika tuh gini ya, bisa pahami setrika begini kan? Jadi kita boleh menggunakan 3 jari. Nah, kita letakkan di sini, kita ke samping, kemudian di tangan kanan juga, tangan kiri lanjut sini begini, ya, begitu. Jadi seperti kita menyetrika. Oke, tapi dengan ada tekanan ya, tekanan. Jadi jangan hanya dioles saja, tapi ditekan, gini. Ya, lanjut. Setelah itu gerakkan ke bawah ke daerah pelipis dan buatlah lingkaran-lingkaran kecil di pelipis. Kemudian gerakan ke arah dalam melalui daerah pipi di bawah mata. Oke. Tadi kan sudah di atas ini ya. Nah, sekarang kita menggunakan jempol dari mulai di bawah pelipis. Pelipis tahu kan di sini ya? Nah, jadi letakkan dari sini, kemudian lingkari ya. Lalu terus ke arah pelipis, lakukan sampai kurang lebih 8 kali. Ya. Tetap dengan interaksi kepada bayi. Mohon maaf ya sayang ya, bunda pegang atau ibu pegang dulu ya matanya, pijat ya. Oh, kan cepat bayi cepat. Oh iya, enak ya, gitu ya. Ibu lakukan lagi ya sayang ya. Nah, begitu ya. Jadi dari sini putar ke mata, lalu ke pelipis lagi. Lanjut. Ketiga itu alis, menyetrika alis. Letakkan kedua ibu jari Anda di antara kedua alis, lalu pijat bagian atas mata atau alis mulai dari tengah ke samping seperti ini. Nah, tadi di pelipis, sekarang tepat di alis. 2 jempol letakkan di ujung alis, kemudian tekan, beri tekanan ke pinggir. Lakukan sampai kurang lebih 8 kali. Gitu ya. Lanjut. Yang keempat itu bagian hidung, senyum pertama. Letakkan kedua ibu jari Anda di antara kedua alis. Tekankanlah ibu jari Anda dari pertengahan kedua alis turun melalui tepi hidung ke arah pipi. Oke, ini masih muka ya. Tadi di alis, sekarang kita letakkan di bagian sini, tengah ya. Kita letakkan,
kemudian turun di bagian pinggir tepi hidung, turun kembali ke bawah, lalu ke atas. Artinya seperti membuat gerakan bayi tersenyum. Bisa dibayangkan? Ke bawah, begini lagi, kemudian begini ke bawah. Jadi gini, terus ya, membuat seperti bayi tersenyum. Sini, ke sini, tapi menggunakan jempol. Ibu jari. Kan kalau tersenyum kan gini kan? Ya, betul. Begini kan? Nah, itu sama. Jadi begini ke atas, seperti membuat gerakan bayi tersenyum. Oke, lanjut. Yang kelima, rahang atas senyum kedua. Letakkan kedua ibu jari Anda pada pertengahan rahang atau di atas mulut, di bawah sekat hidung. Gerakan kedua ibu jari Anda dari tengah ke samping dan ke atas ke daerah pipi seolah membuat. Oke, tadi di ujung pangkal hidung ya, ke sini, kemudian buat bayi tersenyum dengan ibu jari. Sekarang di bawah sekat hidung, tempelkan dua jarinya, kan tangan kita mah gede ya, bayi mah kecil. Jadi tempelkan, kemudian ditekan, beri tekanan, lalu ke bawah ke bagian rahang, lalu angkat ke atas. Sama, membuat gerakan seperti bayi tersenyum. Ya. Lakukan sampai 8 kali. Ya, dari sini ya. Ya. Dari sini ke sini. Ya, tekan dulu di sininya sebelum digeser, tekan, kemudian tarik ke sini. Ya, sampai ke arah rahang, kan gini. Nah, ini kan rahang ya? Betul? Ini rahang kita ya. Oke, lanjut. Yang keenam itu dagu atau rahang bawah. Yang ketiga, letakkan kedua ibu jari di tengah dagu. Ini nggak boleh pakai ini sih ya. Tekankan dua ibu jari pada dagu, lalu gerakan dari tengah ke samping kemudian seolah ke atas. Oke. Sekarang di dagu, bukan di sini, tapi sini, tengah-tengah. Ya, kita tekan di sini, kasih tekanan dulu sebelum kita pijat, kemudian ke bagian rahang. Gitu ya. Jadi dari sini, ini kan gini dagu. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ketujuh, belakang telinga. Dengan tekanan lembut, gerakan jari-jari kedua tangan Anda dari belakang telinga kanan dan kiri ke tengah dagu. Atau dengan tekanan lembut, gerakan kedua tangan Anda dari belakang telinga membuat lingkaran-lingkaran kecil Oke. di kepala. Ini ibu berdirikan ya supaya terlihat ya. Jadi dua jari saja ya. Di sini dibuat gerakan melingkar. Ya, sirkuler tahu? Menuju ke arah dagu. Jadi dari sini, anggap dari sini ya. Kita pijat halus, gerakan melingkar sampai ke arah dagu. Ya. Jadi dari sini kita lakukan pijatan terus sampai ke arah dagu, ya. Kurang lebih 8 kali. Lanjut. Lalu pemijatan dada. Yang pertama Nah, jalan. stop dulu. Oke, jadi gerakan muka tadi apa yang pertama? Diletakkan dua jari ke dahi, kemudian kita usap secara lembut seperti membasuh muka. Terlebih dahulu tangannya dipanaskan terlebih dahulu supaya suhu tangan kita sesuai dengan suhu bayi. Kemudian yang kedua adalah letakkan 2 atau 3 jari di bagian tengah dahi ya. Gerakannya seperti kita menyetrika ya, ke kanan, ke kiri dilakukan oleh 2 tangan ya. Kemudian yang ketiga adalah di bawah pelipis ya, menggunakan jempol. Ini kan ibu susah ya kalau begini ya. Jadi begini, kemudian memutar ke bagian bawah mata lalu ke atas gitu ya, memutar dari bawah pelipis
kemudian ke bawah, lalu ke bawah mata, lalu ke atas ya. Kemudian yang ketiga adalah dari pangkal hidung. Dari sini ke bawah bagian rahang dan membentuk bayi seperti bayi tersenyum. Ini ya. Nah, kan kalau tersenyum kita gini kan ya? Nih tersenyum kan? Betul? Nah, kemudian yang ke selanjutnya adalah bagian apa tadi? Sorry itu. Jadi bagian ini bawah cupit hidung ya. Jadi begini ke sini, tekan dulu ininya, tekan ininya bagian tengahnya tekan oleh satu jari, kemudian dipijat ke bagian rahang seperti membuat bayi tersenyum ya, begini. Kemudian selanjutnya adalah bagian dagu. Dari sini ya ditekan juga dulu satu, kemudian buat pijatan di ujung dagu, bukan di sini. Ini kan dagu juga ya, tapi di sini tekan, kemudian buat pijatan ke bagian rahang ya, terus seperti itu ya. Nah, sampai 8 kali. Terakhir adalah bagian telinga ya. Bagian telinga bisa kita gunakan 2 jari karena kan bayi itu kecil ya. Jadi 2 jari di belakang telinga buat pijatan secara ya, lingkaran boleh ya sampai ke arah dagu. Ini telinga nih, kita buat lingkaran ya, kemudian sampai bertemu ke arah dagu. Lakukan lagi sampai 8 kali. Oke, itu selesai untuk daerah muka. Oke. Nanti manfaatnya bisa dibaca ya. Ya, lanjut. Selanjutnya bagian dada. Yang pertama itu jantung besar. Buatlah gerakan yang membentuk gambar jantung dengan meletakkan ujung-ujung jari kedua tangan Anda di ulu hati. Setelah itu buat gerakan ke atas sampai di bawah leher, kemudian ke samping di atas tulang selangkah. Lalu ke bawah ke ulu hati seolah melanggar jantung. Oke. Karena yang kita butuhkan adalah dada, berarti selimutnya kita turunkan sampai batas abdomen. Ulu hati tahu di mana? Ya, ulu hati. Nah, epigastrium kata dia. Betul. Tangan kita kalau mau 5-5-nya kita lihat kondisi dari si bayi. Kalau bayinya misalkan bayi kecil, boleh 5-5-nya atau misalkan cukup 3 jari saja. Letakkan dua-duanya dulu. Kita membentuk seperti gambar jantung. Gambar jantung kan begitu ya. Nah, kita kan ya gambar jantung ya. Jadi tangan kita letakkan di ulu hati, kemudian tangan kita naik ya. Iya boleh ke bagian bawah sampai ke tulang selangkah. Nah, kembali lagi ke ulu hati. Persis seperti gambar jantung. Itu ya. Anggaplah 2 jari ya, gini ya. Karena ini kan kecil nih bonekanya. Nih, ke sini, kemudian ke sini, lagi ke ulu hati. Nah, seperti gambar jantung. Oke, lanjut. Kelihatan nggak? Jangan mukanya ya, di sini ya. Yang kedua, kupu-kupu. Gerakan dilanjutkan dengan membuat gambar kupu-kupu. Dimulai dengan tangan kanan yang memijat menyilang dari ulu hati ke arah bahu kanan dan kembali ke ulu hati. Kemudian tangan kiri ke bahu kiri dan kembali ke ulu hati. Oke, ini menyilang. Kalau tadi kan begini ya, ini ulu hati. Kemudian ke atas, ke tulang selangkah, ke bawah lagi begini, seperti gambar jantung. Nah, yang kedua adalah sama, tekan di ulu hati. Ini sebelum ke boneka ya. Kemudian silang ke arah bagian bahu kanan si bayi. Ke sana, balik lagi ke sini. Yang ini begini. Gitu ya. Kita lakukan di bayi. Ke bagian bahu kanan, kembali lagi ke ulu hati, lakukan ke tangan kiri, ke bahu kiri, ke ulu hati begini. Nah, begini lakukan. Jadi tanpa jeda, jangan satu dulu selesai,
Begini lagi enggak, tapi tanpa jeda. Ya. Lakukan kurang lebih di 8 kali. Lanjut. Masuk ke bagian perut. Oke, itu dada ya. Jadi kalau dada ada seperti bentuk jantung, dan yang kedua adalah seperti bentuk kuku. Ya, jadi ke atas bentuk jantung ya, begini. Nah, yang kedua adalah begini. Ya. Lanjut, abdomen. Bagian perut. Untuk pemijatan di bagian perut, hindari pemijatan pada tulang rusuk atau ujung tulang rusuk. Oke. Gerakan yang pertama, mengayuh pedal sepeda. Lakukan gerakan pada perut bayi seperti mengayuh pedal sepeda dari atas ke bawah perut, bergantian dengan tangan kanan dan kiri. Oke, mengayuh itu kita hanya di abdomen saja ya, tapi yang tadi disampaikan hindari untuk menekan tulang rusuk. Jadi hanya di abdomen, seperti mengayuh sepeda. Jadi letakkan di abdomen. Nah, biasanya ini untuk menghindari keluhan bayinya kembung ataupun kolik ya, misalkan dari gumoh juga bisa. Ya. Kedua, ini seperti mengayuh sepeda ya, pergantian tangan kanan dan kiri. Lanjut. Kedua, menekan perut. Tekuk kedua lutut kaki bersamaan dengan lembut ke permukaan perut bayi. Dapat juga secara Oke. bergantian. Karena kita tadi sudah memberikan pijatan halus ya di perutnya ya, artinya sudah ibaratnya kalaupun dia kembung sudah agak sedikit lunak ya. Sekarang kita tekuk kakinya. Boleh mau seperti ini. Jadi kalau menekuk kaki itu ini kan agak susah ya. Agak susah ya ini ya, maaf. Nah. Oh, ini tangan ibu jangan di sini ya, kalau di dalam. Nah. Jadi boleh seperti ini ya, artinya boleh kita menekan seperti ini dua-duanya, atau boleh begini satu-satu. Nah, gitu ya. Jadi boleh kedua-duanya begini, tekan secara halus ke bagian perut, atau boleh satu-satu. Karena ini kan agak keras nih. Iya. Ya, menggunakan tenaga nih bunda nih, sampai dalam. Ya, boleh seperti ini. Ya, jadi ini untuk merilekskan otot-otot yang memang kaku di bagian abdomen, atau misalkan keadaan kembung ataupun kolik gitu ya. Lanjut. Yang ketiga, bulan matahari. Buat lingkaran dengan ujung-ujung jari tangan kanan mulai dari perut sebelah kanan bawah atau daerah usus buntu sesuai arah jarum jam. Kemudian Oke. kembali ke daerah kanan bawah. Oke. Nah, sekarang kita membuat bulan. Bulan itu kan lingkaran kan? Nah, tapi letakan pertama itu adalah di bagian kanan si bayi ya. Jadi di sini kita letakkan tangan di bagian perut kanan bayi ya. Kemudian usap pakai tangan kanan ke atas, ke samping, ke bawah, diikuti oleh tangan kiri. Nah, jadi gitu bentuk lingkaran ya untuk kedua belah tangan. Tapi kita meletakkannya pada perut atau abdomen sebelah kanan. Ya. Oke, lanjut. Yang keempat, jam. Cara lain adalah dengan membayangkan ada gambar jam Sirkuler ya, seperti arah jarum jam ya. Jadi jangan ke kiri. Kalau melingkar itu tidak boleh ke kiri. Kalau jam itu kan ke kanan kan? Lanjut. perut bayi bagian paling atas dianggap jam 12. Oke, letakkan. jam Oke. Ini seperti bulan sabit. Kalau bulan sabit itu kan setengah ya. Nah, tapi letakannya kita di arah jarum jam 12. Letakkan ke sini, kemudian ke arah jarum jam 6. Ya. Kemudian letakkan lagi di sini, bisa saja sampai ke arah jarum jam 8. Ini yang disebut namanya bulan sabit. Jadi cukup untuk satu tangan. Nah, kemudian lanjut, habiskan kalau abdomen kan? Nah, ada lagi yang disampaikan disebut gerakan I love you. Nah, I love you itu kayak gimana sih? I, ya. Kemudian
L. Bentar nih. Nah ya. Tapi L-nya L terbalik. U-nya U terbalik. Pertama gerakan I dulu. I lurus ya begini. Nah, begini. 12 tangan boleh. Ini I dulu nih. I. Sekarang love. L-nya. Tapi L terbalik. Dari sini ke sini. Terus tangan kiri. Ini namanya I love ya. Sekarang U. U-nya terbalik dari sini. Nah, pijat oleh dua belah tangan. Bukan muter ya, karena ini tidak dilakukan pijatan, hanya begini. Begini, lanjut ke tangan kiri, lanjut lagi tangan kanan, lanjut lagi, lanjut lagi. Ini disebut I love you. Itu tambahan yang biasa kita sering dengar dan melihat yang dilakukan oleh pijat. Kemudian tambahannya lagi adalah biasanya kalau seandainya dia kembungnya tidak kolik, tidak terlalu kembung, tidak membuat bayinya nangis terus-terusan, tapi kita pada saat kita pegang itu, tapi kan kalau bayi itu kalau kita pegang itu kita gini, kita pegang, kita ketukkan. Nah kalau bunyi seperti ini, nih bunyinya kayak gini, itu pasti kembung. Nah tidur, nyusuin dari malam, nyusuin anak. Nah, jadi sedep banget ini bagi dia kemudian. Kira kita dong, enggak ya? Udah di ya, bercanda. Biar daripada ketawa. Oke, jadi kalau biasanya kalau kita kok ini nangis terus, padahal udah dikasih minum susu, kemudian popok juga udah ganti, ya nggak basah dan sebagainya, kok nangis itu agak rewel gitu ya, atau dia misalkan mau dikasih susu ASI gitu ya, mau dikasih ASI juga nggak mau, kita langsung pegang, kayaknya gede ini perutnya, kita pegang aja, kita ketuk. Kalau bunyi seperti itu berarti kembung. Nah kalau tidak terlalu rewel banget sampai kolik, ya kita cukup lakukan gerakan pakai ujung jari ya, ujung jari dari mulai bagian atas ke samping, terus kita lakukan itu. Nah itu nanti dia akan platus, akan buang angin ya, terus saja. Nah ini adalah tambahan untuk meringankan kembung yang tidak terlalu ya, yang tidak terlalu. Jadi tekan dengan ujung jari saja. Nah kalau sudah punya anak boleh tuh dipraktekkan Bu Santi ya. Jadi itu mengurangi kembung yang sering terjadi oleh bayi. Itu tambahannya ya. Jadi tadi selain gerakan tadi ada tambahan I love you, dan ada tambahan untuk mengurangi kembung dengan ujung jari. Ya. Oke, lanjut. Masuk ke pemijatan pertama. Pertama gerakan cara India. Ini peganglah lengan bayi dengan kedua telapak tangan mulai dari pundak, seperti memegang pemukul softball. Gerakan tangan kanan dan kiri ke bawah. Ini ibu bilangnya supaya agak enak ya. Kalian posisinya begini. Memerah susu sapi. Ini jangan begini ya, pokoknya posisinya begini ya. Nah, pertama adalah gerakan tadi kayak perahan India katanya ya. Jadi kita pegang pangkal lengan ya. Pangkal lengan cukup dengan dua jari kita. Apa ini ibu jari dan jari telunjuk. Nah, kita pegang begini, miring-miring ya bayinya ya. Kita pegang begini kan dua, kemudian kita urut ke bawah. Nah begini, apalagi ke ini agak susah ya bayinya yang nyentuh itu, nggak ada yang kain ada nggak yang kain yang buat persalinan? Nah ambil dulu lah, pegang seperti dua belah tangan gini, dengan menggunakan dua jari, atau misalkan 4 jari di bawah, ibu jari di atas. Dari pangkal lengan kanan ataupun kiri kita perah ke bagian pergelangan tangan. Nah ini ya. Ini mah nggak ada tekanan banget ini mah. Ya begini ya. Nah begini. Lakukan di tangan yang sebelah.
Kemudian gerakan yang kedua tadi kan dari pangkal lengan ke bagian pergelangan. Nah, untuk sekarang dari pangkal pergelangan ke bagian lengan. Ini ya. Lanjut yang ketiga. Lanjut. Yang ketiga telapak tangan. Dengan kedua ibu jari pijatlah telapak tangan seolah membuat lingkaran kecil di pergelangan tangan ke arah Oke. jari-jari. Kalau ini kan ada tangannya yang kelihatan ya. Nah, ini kan tangan nih. Kita gunakan ibu jari, pijat dari bagian ini. Ini tangan, kita pijat. Boleh seperti ini ke setiap jari, atau boleh seperti lingkaran, tapi mengarah ke setiap jari. Nah, begini. Ya. Nah, anggap begini ya. Kita lingkarkan ke jari yang kelingking, kemudian pijat lagi ke jari yang manis, kemudian ke jari tengah, ke jari telunjuk, dan ke jari ibu jari. Kemudian selanjutnya adalah Jari, pijat jari satu persatu menuju ibu Nah, jari. tadi kan mengarah ke ibu jari. Nah, sekarang kita fokus ke jarinya. Jadi dari pangkal jari ini kita pijat ke ujung jari. Ya, semua jarinya. Ya, begini. Tadi kan kalau yang pertama dari sini ke sini. Ya, sekarang dari sini ke sini. Ya, bentukannya melingkar ya, pijatan halus itu sampai ke ujung jari ya. Kemudian selanjutnya adalah punggung ya. Gerakan menggulung. Peganglah lengan bayi bagian atas atau bahu dengan kedua telapak tangan. Bentuklah gerakan menggulung dari pangkal lengan menuju ke Oke. Tadi yang pertama adalah dari pangkal ke bawah. Gitu ya. Ini ya. Kemudian kedua dari pergelangan tangan ke atas, gitu ya. Ini ya. Kemudian yang ketiga adalah dari telapak ke setiap jari. Kemudian yang keempat adalah dari jari, ruas jari ke ujung jari ya. Pijatan halus seperti melingkar. Yang kelima, nah tahu kelima keenam itu letakkan lagi di pangkal paha, tapi posisi seperti pangkal paha. Makasih. Pangkal tangan. Tapi kalau tadi kan begini ya memijatnya. Nah, sekarang bentuk seperti kita memeras. Sampai ke pergelangan tangan ya. Mana yang tangannya kecilan? Nanti coba kamu itu. Coba lagi nih. Bukan. Ini. Geser. Nih. Nih, memutar. Bukan begini ya, bukan tadi kan kalau kayak kulit kamu kan begini. Begitu doang. Pindah gitu kan, bukan, tapi langsung berjalan. Oh iya. Gitu. Tuh. Nah, ya. Diperas. Jadi dari atas kita peras tapi berjalan. Kalau tadi temennya kan melakukan begini. Begini, pindah dia. Itu saat bukan, tapi dari atas berjalan. Berjalan itu sampai ke lengan tangan ya. Pergelangan tangan. Nah, ini ya. Lakukan lagi di tangan yang satunya. Oke, lanjut. gerakan akhir sama seperti gerakan akhir yang dilakukan pada pemijatan. Nah, tadi ada yang lupa. Jadi setelah ada yang kelewat kayak bacanya tadi. Jadi setelah telapak tangan sebelum kita memeras itu beralih ke punggung. Nah, kalau telapak tangan kan dari pangkal telapak ke jari. Kalau punggung dari telapak punggung ke sini, ke bawah. Kalau ini kan ke atas, kalau ini ke bawah. Nah, jadi begini. Nah, ke arah jari, semua punggungnya. Tuh, misalkan ini. Ini ya. Ini kan kalau telapak tangan tadi begini. Begini kan? Sekarang sebaliknya ya. Begini kan? Begitu ya. Melingkar. Nah, kalau punggung
satu-satu juga lah kayak tadi. Begini, kemudian begini. Begini udah ya, kita kasih tekanan ya. Nah, gitu. Itu kalau yang punggung ya, baru nanti terakhir adalah pemerasan. Oke, lanjut. Masuk ke pemijatan kaki. Ibu izin ke kamar mandi. Boleh. Jadi tahan. Masing-masing 3-6 gerakan atau usahawan. Yang pertama itu telapak kaki. Urutkan telapak kaki bayi dengan kedua ibu jari secara bergantian. Dimulai dari tumit sampai Oke, ke jari. stop. Gerakan kaki hampir sama dengan gerakan tangan. Jadi yang pertama tadi jangan langsung ke telapak, sama kayak tadi perahan peras India apa gitu. Iya, iya. Jadi dari pangkal paha kita urut atau pijat ke bagian pergelangan kaki ya, kanan kiri. Ini kan serat ya, nggak pakai minyak. Nah terus dilakukan terus ya sampai ke pangkal kaki. Kemudian yang kedua dari pergelangan kaki ke bagian atas. Dua belah tangan dilakukannya ya, sama kaki yang sebelah. Kemudian yang ketiga adalah telapak kaki. Nah, telapak kaki ini dari ujung tumit ya, dari tumit kita kasih gerakan halus, sama tadi boleh melingkar, boleh langsung lurus, langsung ke arah jari ya, dari tumit ya. Terus kemudian baru kita berikan pijatan halus pada setiap jari dari mulai ibu jari seterusnya sampai ke kelingking, karena jari ini kan, kalau jari kaki kan nggak panjang ya, jadi cukup begini. Nah kita fokus hanya melingkar saja, kayak kita ini aja maksudnya diginiin. Nah ya, jadi gini terus. Kemudian setelah selesai adalah ke bagian bukan punggung, mata kaki ya, betul. Nah ini kan mata kaki ya. Nah mata kaki itu kita letakkan tangan atau ibu jari kita di mata kaki, kemudian kita pijat secara melingkar, itu mengarah kepada ujung ibu jari, tapi bagian luar. Kaki kan begini ya, ini ibu jari, ini mata kaki, ini ke sini ya, bukan ke punggung. Oke, ini yang sebelah kiri lihat dari sini ya, dipijit ya, bagian ke samping ibu jari yang sebelah sini. Yang sebelah sana non cantik ya, ini mata kaki dipijit ya, melingkar sampai ke ujung ibu jari gitu ya. Nih. Nah setelah mata kaki lanjut ke punggung kaki ya. Punggung kaki boleh dari ibu jari ya, seperti ini, kemudian diikuti telusuri sampai ke kelingking. Artinya kenapa ini semua mengarah kepada jari? Artinya semua yang ada di punggung bayi ataupun telapak bayi itu dilakukan pemijatan ya. Makanya dari sini, dari ibu jari mengarah kepada telunjuk tengah ya, dua belah tangan, dua belah ibu jari kita lakukan secara bergantian sampai ke jari kelingking. Boleh dibalik lagi, balik lagi ke ibu jari boleh ya, sampai kurang lebih di 8 kali gerakan ya. Itu yang punggung. Kemudian setelah itu lakukan pemerasan sama kayak tadi. Nah kalau tangan kan lebih enak nih. Jadi pemerasan yang berjalan tuh begini, dari sini, nah berjalan kan tanpa terus sampai ke pangkal paha. Setelah itu boleh ada lagi tambahan yang kita bahasanya geleng-geleng gitu ya, begini-gini nih. Jadi boleh posisi tangan boleh seperti ini, tergantung nyamannya kalian bidan untuk melakukannya dan nyamannya bayi tidak menyakitkan. Jadi digini
dari pangkal paha sampai ke ujung kaki. Ini kali ya. Berarti kakinya diangkat. Iya. Boleh kan bayi kan kalau kaki diangkat juga tidak terlalu tinggi kan. Boleh begini ya. Nih begini. Nih begini saya. Geleng-gelengnya. Atau boleh mau seperti ini tangan kita. Kalau nggak mau diangkat. Saya kan tidak mau diangkat tapi diletakkan tapi kita begini. Terlihat di bagian sana. Jadi boleh seperti ini tangannya, ya kita geleng. Apa tuh bahasa jelas jangan geleng. Kita pucuk-pucuk gitu ya. Nah kita giling, kemudian atau posisi yang kepala kakinya di bawah saja tidak diangkat, kita posisi tangannya begini. Kita giling-giling ya sampai ke pangkal, sampai ke bagian pergelangan kaki. Nah selanjutnya setelah selesai, kemudian tadi boleh ya kakinya diluruskan, diberikan usapan lembut. Artinya ini adalah teknik si relaksasi setelah kita melakukan pijatan. Ya kakinya diluruskan, ya kemudian diusap. Satu tangan kanan mengusap kaki kiri, tangan kiri ibu mengusap kaki kanan. Nah, ya. Atau mau lebih lagi untuk keseluruhan pendinginannya ya dari muka ya ke tangan, ke abdomen langsung ke kaki. Gitu ya. Ini adalah usapan lembut tanpa ada tekanan. Kalau yang tadi gerakan yang tadi semua harus ada tekanan. Itu yang disebut pijat bayi. Nah, ini lanjut lagi kan? Sudah selesai ini bayinya. Nah, Bu, bagaimana kalau pada saat baru beberapa langkah, misalkan anggaplah di tangan, anggaplah di abdomen, anggaplah di dada, si bayinya nangis. Kita kenali bayi nangis itu kenapa? Apakah satu kesakitan atau dia mungkin karena sudah 1 jam tiba-tiba haus, ya berhenti dulu, jangan dipaksa, ya. Pertama kalau seandainya coba dulu kita minumkan, kalau seandainya dia tidak mau, kita tadi kan ada mainan, tapi tetap berhenti. Jadi dia fokusnya terhadap mainan, ya. Mainan itu dipilih dengan warna yang mencolok, ya. Kemudian dengan adanya bunyi-bunyian supaya tadinya dia menangis atau rewel, jadi hilang fokusnya ke sini ke mainan. Kita berhenti sampai bayinya tenang kembali. Jadi kalau sudah tenang baru dilanjutkan tahap berikutnya. Ingat ya, jangan dipaksa. Kemudian setelah selesai bayinya tenang, misalkan dia sambil kita oh iya sayang, apa enak, iya nanti dilanjutin lagi ya sama bunda di rumah ya. Pokoknya diajak ngobrol supaya bayinya tenang. Nah kemudian lanjut ke bagian punggung. Nah mengangkat bayi boleh seperti ini ya, nih sama kita seperti kita memandikan. Kalau misalkan Bu saya kan takut mengangkat bayi itu takutnya jatuh atau apa. Kalau kita sudah kunci di sini, ingat tapi bagian bokong itu jangan hanya bagian bokong yang dipegang, tapi sampai ke pinggang. Ya, ini kalau sudah dikunci seperti ini, insya Allah walaupun kita memandikan tidak akan jatuh, karena kita sudah kunci ini. Ya, bukan cekik ya, tapi bagian tangan kiri di punggung dan leher, yang ini di bagian ketiak. Ya, nah seperti ini. Nah kalau seandainya mau dibalikkan, tergantung posisinya, mau dengan satu tangan seperti ini nyaman atau tidak, atau posisi mohon maaf ya ibu selonjoran. Nah dalam posisi melintang, bukan begini, tapi posisi melintang. Anggap ini ada bantal ya, anggap ini ada bantal. Nah biasanya kalau bayi di atas 1 bulan itu kan dia sudah ada refleks atau sonik training. Yang pertama adalah mohon maaf ya kakinya selonjoran. Gerakan maju mundur atau kuda goyang. Pijatlah gerakan mengangkat mundur. Oke. Letakkan di bagian punggung si bayi ya, maju mundur. Jadi ke atas, mundur ke bawah, ke atas, mundur ke bawah, diikuti oleh tangan kiri. Jadi kanan kiri gerakannya maju mundur dan
dari punggung sampai ke bagian bokong. Lanjut lagi begini terus ya, lakukan sampai 8 kali ya. Ya. Nah, yang kedua adalah Gerakan menyetrika. Lakukan usahakan dengan telapak tangan kanan Anda menyerupai gerakan menyetrika di pundak sampai ke kanan. Oke. Nah, ini yang tadi kan maju mundur, yang ini dari atas ke bawah ke bagian bokong, sama seperti kita zaman dulu kita KDPK memandikan orang dewasa gitu ya. Jadi boleh satu tangan saja, boleh mau dua belah tangan. Jadi dari sini, dari atas, dari punggung kita beri tekanan ya sampai ke bokong, wajib sampai ke bokong ya. Kemudian diikuti oleh tangan kanan di punggung sebelah kanan dulu ya, begini, kemudian turun ke tengah dulu. Jadi artinya semua sisi harus dilakukan pijatan ya. Ini lanjut ke punggung sebelah kiri, lakukan ini, misalkan udah ke bawah ya, lakukan lagi ke atas, terus lakukan ke atas, ke tengah, ke pinggir terus ya, begini ya. Terus sudah, bila sudah, lakukan gerakan relaksasinya dari atas punggung sampai ke bawah kaki. Gerakan halus saja tanpa ada tekanan. Yang tekanan tadi adalah tekanan yang gerakan tahapan ya. Kemudian boleh kita pindahkan seperti ini langsung, atau boleh mengangkatnya seperti ini. Dan kalau begini kan langsung nih, karena dia bayi kecil, langsung kita simpan begini, langsung kunci. Ini dipegang. Nah, sama kayak kita mau memandikan jangan lagi posisi begini, kita langsung masukkan begini. Nah, memandikan ini ada di sini tangan kita, ya. Nanti posisinya dia memandikan, kita mandikan kalau punggungnya. Nah, kemudian kita pindahkan lagi. Kalau pindahkan, bayi itu kan walaupun dia 5 bulan, 6 bulan kan juga tergantung dari si berat badannya ya. Kalau berat badannya besar, ya jangan sampai kamu gunakan satu tangan untuk membalikan. Tapi kalau dia bayinya masih 1 bulan atau di bawah 1 bulan atau beberapa hari, itu kan masih sangat kecil. Kalau membalikan dengan satu tangan, usahakan tangan kita itu memegang antara pundak dan leher. Begini, nih, begini, balikan. Ya, nanti itu kalian akan ada perbedaan. Kalau bayinya udah 5 bulan, 8 bulan ya akan begini, balikan seperti biasa ya, aku ke dua belah tangan gitu ya. Oke, selesai ya? Selesai. Ya, kalau itu kan untuk motoriknya.